adik-adik. Hai, selamat bertemu kembali dengan Pak Jen dari SD Kota Padang Panjang, SDN 03 Guguk Malintang. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berbagai bentuk soal yang terkait dengan bilangan berpangkat. Sebelumnya saya mau nanya dulu, Bapak mau nanya dulu bagaimana? Apakah adik sehat? Tetap semangat? Oke, Bapak yakin anak-anak Bapak semuanya sehat walafiat dan kemudian tetap semangat, karena malas adalah musuh terbesar dalam menggapai cita-cita yang gemilang. Oke, matematika adalah mudah, jadi jangan dianggap sulit lagi. Baik adik-adik, sekarang kita lihat di sini pembahasan soal-soal bilangan berpangkat. Oke, salam cerdas bersama Pak Jen. Oke, kita lanjut. Suatu bilangan berpangkat 2 apabila dikurangi dengan 28, hasilnya adalah 168. Maka besar bilangan tersebut adalah, maksudnya berapakah bilangan berpangkat itu? Itu maksudnya. Jadi jawaban di sini kita anggap bilangan tersebut adalah P. Seperti ini. Maka P kuadrat dikurangi 28 sama dengan 168. Kenapa dibilang seperti itu? Karena dalam soal tadi suatu bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu kita misalkan adalah P kuadrat. Maka kita kurangi 28, hasilnya katanya adalah 168. Dari sini kita lihat. Oke. Maka di sini karena yang ditanya itu nanti adalah P, pertama sekali kita singkirkan dulu 28. 28 ini, maka untuk menghilangkan 28, kita kalau ada kurang 28, Bapak contohkan misalnya dia adalah utang kita 28. Supaya habis utang kita apakan? Tentu kita bayar dengan 28. Ya adik-adik ya. Maka di sini Bapak simbolkan dengan tambah 28. Yang namanya persamaan, karena ini sama dengan, harus sama. Kalau ditambah 28 di sebelah kiri sama dengan, di sebelah kanan sama dengan juga harus kita tambah 28. Sehingga nanti utang 28 kita bayar dengan 28, tentu jadinya habis atau 0. Sehingga tinggal di sebelah kiri sama dengan adalah P kuadrat, dan kita tambahkan yang sebelah kanan sama dengan 168 ditambah dengan 28, hasilnya adalah 196 atau 196. Nah, kembali lagi, untuk menghilangkan pangkat 2, maka kita akarkan akar pangkat 2 kan dia, atau kita akarkan. Menghilangkan pangkat kita akarkan. Kalau dia pangkat 2, kita akar pangkat 2 kan. Nah, karena di akar pangkat 2 kan sebelah kiri sama dengan lagi, yang namanya sama dengan, kalau nggak sama. Sama itu artinya harus adil. Jadi ini sama dengan, diakarkan pula yang 196. Maka akar pangkat 2 dari P pangkat 2 sama dengan akar 100 atau akar pangkat 2 dari 196. Kemudian P saja. Jadi kalau untuk menghilangkan pangkat 2-nya ini, kalau 2 di akar pangkat 2 kan seperti ini, jadi hilang, tinggal P saja. Itu sama dengan akar dari 100, akar pangkat 2 dari 196, karena ini belum kita kerjakan. Nah, akar dari 196 ini belum kita kerjakan. Nah, lalu bagaimana caranya? P sama dengan 14. Nah, jadi nilai besar bilangan pangkat itu adalah sebenarnya 14. Maka caranya adalah kita lihat di sini, ingat. Nah, kita bikin lagi. Masih ingat adik-adik semua pada pertemuan sebelumnya bahwa akar dari 196, ya akar pangkat 2 dari 196, cara mencarinya seperti ini. 196 kita bagi 2, hasilnya adalah 98. 98 dibagi 2 lagi, itu hasilnya adalah 49.
49 kita bagi dengan 7, dan ingat pembagi di sini harus bilangan prima. Kita usahakan bilangan prima dulu. 49 dibagi 7 hasilnya adalah 7. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Sehingga kita dapatkan di sini nanti pasangannya ya 2 buah. Karena dia akar pangkat 2, kita bagi 2 berarti 2 ini nanti ada satu kelompok. 7 juga 2 buah. Maka kita bagi 2 7 ini, maka ada satu kelompok adalah 7. 1 buah 7 dan satunya lagi adalah 7. Berarti kita temukan 2 dengan 7 dikelompokkan, kemudian 2 dengan 7 dikelompokkan. Sehingga seperti yang terlihat di bawah, bahwa di sini 2 dikali 7 satu kelompok, karena dia tadi 2-nya 1, 7-nya juga 1. Kemudian 2 dikali 7 juga. Nah, ini untuk kelompok 2. Nah, sehingga kita dapatkan nanti 14. 2 kali 7 adalah 14. Kemudian 2 kali 7 untuk yang biru ini juga 14. Sehingga, nah ini kan sama dengan 14 kuadrat. Nah, ini. Lalu kemudian 14 kuadrat berarti untuk yang P kuadrat itu P-nya tadi adalah akar dari 196 itu adalah kita dapatkan sama dengan 14. Nah, seperti ini. Oke, ini kan dari kita dapatkan tadi 14 kuadrat itu sudah dapat dari sini. Berarti kalau sudah kuadrat 14 kuadrat di sini, berarti akar dari 196 itu adalah sama dengan 14 kuadrat. Nah, ini 14 kuadrat. Maka berarti kuadratnya jadi hilang. Jadi ini di akar pangkat 2 kan nanti 196 itu nilainya sama dengan 14 kuadrat. Kalau sudah sama seperti itu berarti akar dari 196 adalah 14, maka P sama dengan 14. Oke adik-adik, bisa dipahami? Mudah-mudahan nanti kalau adik-adik semua bersemangat, itu akan mudah memahaminya. Oke, kita lanjutkan. Jadi akar dari 14 kuadrat itu, kalau dia akar dari 14 kuadrat itu adalah sama dengan akar dari 196. Nah, kalau akar kuadrat, akar pangkat 2 di dalam kurungnya, di dalam tudungnya itu ada 14 kuadrat pangkat 2 pula, maka hilang pangkatnya dan hilang pula akarnya, sehingga tinggal 14 seperti yang terlihat di sini. Nah, ini bisa dipelajari ya. Jadi kita cara mencarinya, kita ingat lagi polanya kayak dengan V faktoran. Kemudian kita kelompokkan seperti ini, dan kemudian sehingga kita dapatkan 14 kuadrat. Kalau 14 kuadrat itu adalah sama dengan 196, berarti akar dari 196 pastinya 14. Oke, anak-anak cerdas. Kita lanjutkan. Jadi P-nya sama dengan 14. Nah, kemudian soal yang berikutnya, amati gambar berikut. Nah, di sini adik-adik diketahui volumenya sama dengan 4096 liter. Nah, ada pertanyaan dari gambar, dapatkah kamu menentukan tinggi kubus tersebut? Jawabannya tentu bisa adik-adik ya. Itu bisa. Volume kubus itu rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Nah, ini nanti asalkan volume, nanti akan kita dalami lagi tentang konsep prisma di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetaplah ikuti channel Dirjenius channel ini supaya adik-adik semua bisa pintar. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sini volume kubus sama dengan S kali S kali S ya. Jadi sisi kali sisi kali sisi. Nah, di sini perlu Bapak perjelas bahwa sisi maksudnya di dalam bangun ruang itu adalah panjang rusuk-rusuknya ini. Karena kubus itu semua panjang sisinya sama, jadi luas alas kali tinggi. Luas alas karena dia nanti persegi, sisi kali tingginya juga sisi, sehingga sisi kali sisi kali sisi. Jadilah S kali S kali S. Nah, sehingga di sini S pangkat 3 sama dengan volume kubus. Kita balikkan dulu karena S kali S ini adalah sama dengan S pangkat 3. Kita berikan dulu ya, S pangkat 3 sama dengan volume kubus. Sehingga S pangkat 3 kita masukkan nilai yang sudah ada di dalam soal tadi, yaitu 4096 liter. Nah, S pangkat 3 sama dengan, nah di sini kita lihat 4096 liter itu sama dengan desimeter di pangkat 3. Jadi kita tukar
S pangkat 3 sama dengan 4096 desimeter pangkat 3, karena liter tadi sama dengan desimeter pangkat 3. Oke, kembali lagi seperti tadi. Jika pangkatnya ini kita mau menghilangkannya, kita akar pangkat 3 kan dia. Seperti ini akar pangkat 3 dari S pangkat 3. Namun karena sebelah kiri sama dengan kita akar pangkat 3 kan, maka yang sebelah kanannya juga harus kita akar pangkat 3 kan. Jadi kita bikin pula akar pangkat 3 dari S pangkat 3 ini nanti kan dapat sudah sama nih pangkatnya dek. Jadi nanti adik-adik akan kita hilangkan, tinggal nanti S saja ini ya. Nah, jadi sebelah kanan sama dengan akar pangkat 3 dari 4096 desimeter pangkat 3. Nah, karena desimeter pangkat 3 udah sama-sama pangkat 3, nanti desimeter udah bisa kita keluarkan, namun yang 4096 masih tetap dalam tudung akar pangkat 3. Nah, sehingga seperti yang Bapak jelaskan tadi, sebelah kiri sama dengan tinggal S saja, itu akan jadi sama dengan akar pangkat 3 dari 4096 desimeter pangkat 3. Di sini Bapak bikin tantangan, bagaimana cara mencari akar pangkat 3 suatu bilangan. Masih ingat? Nah, masih ingat? Oke, kita lanjutkan ya dek ya. Nah, caranya adalah sama, tetap kita fokuskan dulu untuk pemfaktoran. Walaupun ada cara lain, itu tentu banyak. Bapak pun nanti akan bimbing ada anak adik-adik semua seluruh Nusantara untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini dengan cara yang lebih mudah lagi. Namun dasarnya ini harus adik-adik kuasai dulu. Nah, jadi di sini kita tulis 4096 kita bagi 2, hasilnya dapat 2048, dan ini kita bagi 2 lagi, hasilnya 1024, dan kita bagi 2 lagi, hasilnya 512. Kita bagi 2 lagi 512, hasilnya ada 256. Kita bagi lagi dengan 256 dengan 2, hasilnya 128. 128 dibagi 2, hasilnya adalah 64. 64 dibagi 2, hasilnya 32. 32 dibagi 2, hasilnya 16. 16 ini kembali lagi kita bagi 2 adik-adik, dapatnya 8. 8 bagi 2 berapa adik-adik? Ya, benar, hasilnya adalah 4. 4 bagi 2, hasilnya adalah 2. 2 bagi 2, hasilnya 1. Nah, kalau udah 1 di sini berarti kita stop. Kita hitung dulu angka 2-nya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, lihat angka tanda panah merahnya, ada 12 angka 2. Benar tadi adik-adik ya? Jadi, berapakah satu kelompok angka 2? Nah, siapa masih ingat caranya di pembelajaran sebelumnya? Ya, tepat. Di sini karena 12 angka 2 itu kita bagi 3. Kok dibagi 3? Nah, siapa bisa? Oke, jawabannya adalah karena dia akar pangkat 3 tadi yang mau kita cari. Maka di sini kita bikin 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi nanti angka 2 yang akan kita kelompokkan itu ada 4 buah. Seperti yang terlihat di bawah. 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu satu kelompok. Kemudian dikali lagi 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2 kelompok. Kemudian kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu adalah 3 kelompok. Nah, kita kerjakan 2 kali 2 kali 2 kali 2 yang 4 kali itu tadi, 4 buah dia banyaknya, berulang dikalikan yang keduanya. Jadi hasilnya adalah 16. Begitu juga yang kelompok 2-nya hasilnya 16, kelompok 3 juga hasilnya 16. Nah, 16 kali 16 kali 16 berarti. Jadi adalah itu sama dengan 16 pangkat 3. Nih adik-adik ya. Nah, 16 pangkat 3 berarti di sini nanti kita dapatkan, kita kembali ke soal tadi bahwa S sama dengan akar pangkat 3 dari 4096 DM pangkat 3. Berapa hasilnya? Jadi dapat kita simpulkan bahwa S sama dengan 16 desimeter. Nah, bisa dipahami adik-adik. Kita lanjut. Perjumpaan kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam pendidikan cerdas bersama Pak Jen dari SD 03 Gubuk Marintang, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia tentunya. Semangat adik-adik senusantara dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.